Ya, terjadi dia menggauli istrinya. Kalau dia pernah menggauli istrinya, kemudian terjadi persengketaan, ya ternyata anaknya kadang mirip abahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul di salah satu tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak Ibu, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Bulughul Maram dari bab fikih keluarga. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'adhi mahramin, akhrajal Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata beliau, janganlah seorang laki-laki itu berkhalwat, berdua-duaan bersama seorang wanita kecuali bersama mahramnya. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini menjelaskan tentang masalah dilarangnya seorang laki-laki itu berkhalwat dengan seorang wanita. Ada dua istilah yang hampir mirip. Istilah khalwat dan ikhtilat. Khalwat itu berduaan dengan wanita. Ya, di satu tempat dia berduaan. Itu namanya khalwat. Tidak ada orang lain di sana. Maka ini disebut dengan khalwat. Adapun ikhtilat adalah bercampur baurnya antara laki-laki dengan wanita di satu tempat dengan tempo yang lama. Ya. Maka ini disebut dengan ikhtilat. Seperti seseorang berada di kantor misalnya. Di dalam satu ruangan, mungkin di situ ada laki-laki dan ada wanita, di dalam satu ruangan banyak, kemudian dalam tempo yang lama. Jadi bekerja berjam-jam di sana. Maka ini disebut dengan ikhtilat. Khalwat dan ikhtilat ini kedua-duanya dilarang di dalam Islam. Ya, khalwat dan ikhtilat ini kedua-duanya dilarang dalam Islam. Adapun khalwat ini dilarang karena ini membawa kepada fitnah. Dan kata Nabi SAW, la yakhluwanna rajulun bimra'atin fa inna salisahuma asy-syaitan. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan wanita kecuali ketiganya adalah syaitan. Yang kada berdua-duaan aja ya terjadi fitnah, apalagi berkhalwat. Yang wanitanya saja tidak dilihat, tidak di satu tempat, jauh ya di luar sana, tetapi ketemu di medsos, ketemu di apa? Terjadi fitnah. Bagaimana dengan seorang laki-laki dengan wanita berduaan? Dan ini membawa kepada fitnah dan Islam menutup pintu-pintu fitnah. Sama seperti itu pula dengan ikhtilat. Ikhtilat itu adalah bercampur baurnya laki-laki dengan wanita, walaupun tidak mesti berduaan laki dengan wanita saja. Bisa jadi orangnya banyak, tapi campur baur antar laki dengan wanita di satu tempat yang memungkinkan mereka nanti akan tersentuh badan,
ya, karena di dalam satu tempat dan waktu yang lama. Bahkan dia melihat ke wanita itu lebih lama daripada dia melihat istrinya sendiri. Iya. Sebaliknya seorang wanita melihat ke pria itu lebih lama daripada dia melihat suaminya sendiri. Karena bisa, apalagi Anda bisa bayangkan di dalam satu tempat, di dalam satu pekerjaan 8 jam, 7 jam atau 6 jam orang bekerja di satu tempat, bagaimana tidak menimbulkan fitnah? Maka tentunya akan menimbulkan fitnah, sehingga tidak heran kalau kita dapati banyak perzinahan, ya, banyak perselingkuhan, ya, antara teman sekantor. Kenapa? Karena ini. Karena disebabkan dengan ikhtilat yang membawa mereka kepada khalwah, dan khalwah itu membawa mereka kepada perzinahan. Maka kedua-duanya dilarang di dalam Islam, dan Islam memutus semua hal-hal yang mengantarkan kepada khalwat dan ikhtilat. Kemudian di dalam hadis ini Nabi SAW ya menyuruh, ya, seorang wanita tidak boleh dia menerima tamu laki-laki yang bukan mahramnya untuk tidur di rumahnya. Maka haram seorang laki-laki tidur di rumah yang bukan wanita mahramnya. Dan wanita tidak boleh membiarkan laki-laki masuk ke dalam rumahnya. Ya. Apalagi tidak ada mahramnya, maka jangan sampai. Walaupun itu ustadz misalnya adalah tukang sayur dan semisalnya, maka suruh dia naruh di depan rumah Anda. Ya, jangan sampai laki-laki itu masuk rumah, sedangkan di dalam itu adalah wanita. Dan pula adat yang baik bagi orang Arab itu, rumah kita itu jangan sampai mengetahuinya kecuali kita sendiri. Kalau misalnya ada orang bertamu ke rumah kita dan semisalnya, siapkan tempat khusus di depan. Jangan sampai dia masuk ke dalam rumah Anda. Apalagi melihat rumah Anda, karena rumah itu punya rahasia. Setiap rumah tangga itu punya rahasia. Jangan sampai rahasia rumah tangga Anda diketahui oleh orang. Karena sebagian orang itu kadang-kadang fudul kalau bahasa Arabnya, ya. Suka melihat-lihat, nah, kiapa orang rumahnya nih. Kiapa kepo bahasa Indonesia, bahasa Banjarnya apa? Beli lihat kayaknya kurang pas pangol bahasa Banjarnya. Nah, hendak tahu terus. Nah. Ya, maka ada sebagian orang itu subhanallah berusaha dia ingin mengetahui di dalam rumah orang apa yang terjadi, maka ini tidak betul. Dan Anda juga demikian, kalau Anda punya rumah, maka khususkan tempat untuk menerima tamu. Jangan sampai dia masuk ke dalam rumah Anda, kecuali orang-orang mungkin ibu Anda atau orang-orang terdekat. Ya, adapun ya, orang-orang tamu, teman dan semisalnya, baik itu teman laki-laki atau teman ummahat, sama, biarkan dia di tempat khusus. Ya, karena setiap rumah itu ada rahasia. Ya, jangan sampai rahasia Anda diketahui oleh orang. Dan ya, di dalam hadis ini juga dijelaskan oleh Nabi SAW bahwasanya, ya, seorang mafhum dalam hadis ini bahwasanya seorang mahram laki-laki, mafhum dari hadis ini, seorang mahram laki-laki boleh dia tinggal di rumah mahram wanitanya. Mafhum dari hadis ini, seperti seorang paman boleh dia tinggal di tempat keponakannya. Tetapi kata saya dengan kaidah, ya, bahwasanya dipastikan mahram tersebut adalah orang yang baik. Karena apalagi zaman sekarang, dan saya sudah singgung pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya tidak semua mahram itu layak tinggal berduaan dengan, ya, keponakannya atau paman dengan keponakannya. Karena ada sebahagian yang tidak layak. Maka seorang wali di sini harus pintar-pintar melihat. Ya, kalau seandainya mahram itu layak dia tinggal di rumah misalnya, maka tidak ada masalah. Tetapi hendaknya dia perhatian dalam masalah ini. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi sabaya Autas, la tuta hamilun hatta tada wala ghairu dhati hamlin hatta tahidha haidah.
Akhrajahu Abu Dawud wa sahahu Al-Hakim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai tawanan Autas. Tawanan yang hamil tidak boleh digauli hingga dia melahirkan. Dan tidak pula tawanan yang tidak hamil hingga dia menjalani satu kali haid. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Hakim. Walahu syahid an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma fi Daraqutni. Hadis ini mempunyai penguat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang telah diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni. Hadis ini menjelaskan tentang masalah seorang wanita tawanan. Yang dimaksudkan wanita tawanan di sini adalah seorang budak. Kalau ada seorang wanita yang ditawan, maka dilihat. Kalau seandainya dia hamil, maka istibraknya, masa sucinya dia itu adalah satu kali. Kalau dia hamil, masa sucinya adalah sampai melahirkan. Tapi kalau seandainya dia tidak hamil, maka masa sucinya adalah satu kali haid. Maksudnya gimana Ustaz? Wanita yang tawanan itu adalah menjadi seorang budak. Budak ini halal bagi tuannya untuk menggauli. Kapan dia boleh menggaulinya? Ketika sang budak tersebut sudah suci. Sucinya kapan? Kalau dia tidak hamil, maka sucinya adalah dengan satu kali haid. Kalau dia hamil, maka sucinya adalah dengan sampai dia melahirkan. Maka setelah itu baru boleh tuannya ini untuk menggauli budaknya. Adapun sebelum itu tidak boleh digauli. Kenapa? Karena ditakutkan bercampurnya nasab, bercampurnya air antara air tuannya dengan air orang sebelumnya. Maka ini dilarang di dalam Islam. Berdasarkan ini pula para ulama mengatakan tidak boleh adanya pernikahan di waktu hamil. Maka wanita nikah di waktu hamil berdasarkan pendapat yang rajih di kalangan para ulama tidak sah nikahnya. Ya, wanita ketika dinikahkan di waktu hamil maka tidak sah nikahnya sampai dia melahirkan. Ya, dan ini sering terjadi. Ya, kasus apalagi kasus kecelakaan, ya, berzina. Wanitanya dengan laki-laki kemudian dinikahkan cepat-cepat padahal wanitanya dalam kondisi hamil. Maka ini tidak boleh dinikahkan sampai dia melahirkan. Kemudian hadis ini pula menjelaskan bahwasanya tidak mengapa seorang suami menggauli istrinya di waktu hamil. Ya, di waktu hamil tidak mengapa seorang laki-laki menggauli istrinya. Yang dilarang ini adalah seorang budak. Ya. Kemudian di dalam hadis ini diisyaratkan bahwasanya wanita hamil itu tidak mengalami haid. Ya, diisyaratkan dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya wanita hamil itu tidak mengalami haid. Kenapa? Karena kalau dia mengalami haid, maka tidak akan menunggu melahirkan. Ya. Berdasarkan ini sebagian ulama beristimbat bahwasanya wanita hamil tidak memiliki haid. Walaupun masalah ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ahlul ilm melihat wanita hamil itu ada kemungkinan haid. Ya, sebagian ulama dan ini dinisbatkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebagian ahlul ilm mengatakan tidak. Wanita hamil itu tidak mungkin dia haid. Dan ini juga ditegaskan pada pengetahuan zaman sekarang. Ya, ilmu kedokteran dan semisalnya mereka mengatakan tidak mungkin terjadi haid ketika saat wanita itu sedang hamil. Maka kalau darah keluar bagi wanita saat dia hamil itu pasti bukan darah haid kata mereka. Dua saja kemungkinannya. Darah istihadah atau darah yang keluar itu adalah darah nifas. Kalau dia waktu melahirkan maka yang keluar darah nifas. Kalau dia waktu pembukaan maka itu juga darah nifas. Kalau lahir di waktu pembukaan, ya pembukaan pertama, pembukaan kedua, ya sampai pembukaan kelima itu biasanya lama jaraknya. Dari 1 ke 2 itu bisa 1 hari. Maka
itu yang keluar adalah darah nifas. Adapun selain itu, maka yang darah yang keluar kata para ulama adalah darah istihadah, kecuali dia keguguran. Kalau dia keguguran dan sudah berbentuk janinnya 4 bulan, maka darah yang keluar adalah darah nifas. Adapun kurang dari itu, maka tidak dihukumi darah nifas. Ya. Di sini para ulama menjelaskan wanita hamil itu tidak haid, beristinbat dari hadis ini. Taib, kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-waladu lil firash walil ahir al-hajar. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi SAW bersabda, beliau mengatakan anak itu milik yang punya tempat tidur. Dan bagi si laki-laki yang berzina tidak mendapatkan apa-apa. Dan bagi yang berzina juga kata Nabi SAW dalam sebagian riwayat, ya, dia adalah dihukum. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Abu Hurairah. Kemudian kata Hafidz Ibnu Hajar, wa min hadisi Aisyah fi qissatin wa an Ibnu Mas'udin indan Nasa'i wa an Utsman inda Abi Daud. Dan dari hadis Aisyah tentang peristiwa tersebut dimungkin juga dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan juga serta hadis Utsman yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini hadis yang sahih. Hadis ini ada ceritanya. Ceritanya adalah terjadi persengketaan antara Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Abdu ibnu Zam'ah. Terjadi persengketaan antara Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Abdu ibnu Zam'ah. Pada saat itu, Sa'ad bin Abi Waqqas datang kepada Nabi SAW mengadukan, wahai Rasulullah, anak kecil ini adalah anak saudara saya, Utbah ibni Abi Waqqas. Ini ada anak saudara saya yang bernama Utbah ibn Abi Waqqas. Kenapa? Kata Asad, wahai Rasulullah, perhatikan wajahnya. Sangat mirip dengan wajah Utbah ibn Abi Waqqas. Kemudian datang Abdu ibn Zam'ah. Kata Abdu ibn Zam'ah, tidak wahai Rasulullah, anak ini adalah saudaraku. Anak ini adalah saudaraku. Dia adalah anak ayahku. Dia adalah anak ayahku. Sesungguhnya ayahku itu punya budak. Ya, punya budak. Dan ini lahir dari budak ini. Ya, anak ini lahir dari budak tersebut. Ya. Kemudian Nabi SAW pun melihat kepada anak ini. Kemudian Nabi perhatikan, ternyata wajah anak itu mirip dengan anaknya, dengan saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas, Utbah ibn Abi Waqqas. Kemudian kata Nabi SAW, al-waladu lil firash. Sesungguhnya anak itu yang memiliki ranjang. Yang dinasabkan anak itu adalah kepada siapa yang memiliki ranjang. Maksudnya adalah pernikahan syar'i. Adapun yang berzina, kata Nabi SAW, tidak mendapatkan apa-apa bagi mereka dihukum. Di dalam hadis ini, ya, anak ini sangat mirip dengan Utbah bin Abi Waqqas. Kemiripannya luar biasa. Wajahnya mirip dengan Utbah bin Abi Waqqas. Tetapi Nabi menghukumi anak ini adalah anaknya, abinya Abdu ibn Zam'ah atau anaknya Zam'ah. Kenapa? Karena Nabi menghukumi dengan firash. Karena itu adalah budaknya dan dia yang memiliki ranjang. Tentu jangan Anda pahami cerita ini terjadi di masa Islam, tidak. Utbah bin Abi Waqqas ini ya, terjadi ini waktu masa jahiliyah. Di waktu masa jahiliyah. Utbah bin Abi Waqqas sebelum masuk Islam mereka berzina dengan seorang budak. Ya, berzina dengan seorang budak. Ya. Setelah datang Islam, datang agama Islam, ini anak budak ini anak siapa? Mereka datang kepada Nabi SAW. Kejadian ini sebelum Islam, sebelum masuk Islam, ya, sebelum masa jahiliyah, di masa jahiliyah. Maka ketika mereka masuk Islam, mereka datang kepada Nabi dan bertanya, budak ini milik siapa anak budak ini? Kata Utbah, saya pernah berhubungan. Utbah berbicara kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, mengutus saya pernah berhubungan dengan budaknya Zam'ah. Ya, maka itu anak saya, kata Utbah. Kata Abdu bin Zam'ah, tidak, ini saudara saya. Ya, maka Nabi pun menghukumi bahwasanya itu adalah anaknya Zam'ah, ya, karena dia yang memiliki ranjang. Dari hadis ini para ulama mengatakan bahwasanya, ya,
seseorang itu dinasabkan kepada ayahnya, kepada bapaknya ketika terjadi pernikahan syar'i atau yang memiliki hak ranjang secara resmi, baik itu dia budak ataukah dia seorang istri. Kemudian para ulama mengatakan apakah cukup sekedar orang itu menikah, anak yang lahir dari wanita itu dinasabkan kepada dia. Contoh misalnya, dia nikah dengan seorang wanita, resmi nikahnya, tapi kada pernah berhubungan. Tiba-tiba istrinya hamil. Ya, dia tidak pernah menyentuh istrinya, tapi tiba-tiba istrinya hamil. Taib. Anak itu bolehkah dinasabkan kepada suaminya? Padahal suami tidak pernah menyentuhnya. Ya, kemudian suaminya mengatakan ini anak saya. Iya. Dia bilang ini anak saya. Ada orang lain datang. Enggak. Ini anak saya. Istri Anda berzina dengan saya. Kata para ulama bahwasanya tidak cukup sekedar nikah saja anak itu dinasabkan. Sampai betul-betul dia berkhalwat dan berhubungan dengan istrinya. Maka ketika ada anak terjadi persengketaan, maka dinasabkan kepada yang punya ranjang. Tapi kalau seandainya dia belum pernah menyentuh istrinya, kemudian dia terjadi akad pernikahan dan tidak pernah dia menyentuh istrinya, kemudian istri tersebut punya anak, maka walaupun sang suami mengakui hal tersebut, secara Islam tidak dinasabkan. Kenapa? Karena dia tidak pernah menyentuh istrinya dan itu jelas bukan anaknya. Ya, itu bukan anaknya. Maka inilah ditegaskan oleh Islam Ibnu Taimiyah, tidak hanya sekedar akad, tetapi dia menggauli istrinya. Ya, terjadi dia menggauli istrinya. Kalau dia pernah menggauli istrinya, kemudian terjadi persengketaan, ya ternyata anaknya kadang mirip abahnya, ya bini lawan laki misalnya, hirang anaknya putih menceronong misalnya. Misal, ya. Bingung ya, padahal keturunan kakek-kakeknya hirang berataan misalnya. Kenapa jadi putih? Ya, bule pulang mukanya misalnya. Ya. Maka kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, ya kata para ulama, kalau dia pernah menyentuh istrinya, kemudian terjadi persengketaan tentang masalah nasab ini, maka itu dinasabkan kepada yang punya firas. Karena itu sudah dia pernah menyentuh istrinya. Tetapi kalau sama sekali tidak pernah menyentuh istrinya, kemudian terjadi persengketaan, tidak berlaku hal ini. Al-waladu lil firash. Maka makna al-waladu lil firash di sini adalah bahwasanya bukan sekedar akad nikah saja, tetapi betul-betul dia pernah menggauli istrinya. Ini yang dimaksudkan dengan makna al-walad lil firash di dalam hadis ini. Kemudian, ya, para ulama mengatakan kalau terjadi persengketaan tentang masalah penasaban anak atau pengakuan seorang anak, maka ini gimana hukumnya? Maka wanita itu dua keadaannya. Wanita itu imma dia memiliki suami atau dia tidak memiliki suami. Kalau seorang wanita sudah bersuami dan disentuh oleh suaminya, kemudian terjadi persengketaan ini anak saya dan ini anak saya, lihat wajahnya mirip dengan ini, maka langsung dinasabkan kepada yang punya ranjang. Yang kedua adalah wanita itu tidak beristri, tidak bersuami. Dia tidak bersuami, tetapi memiliki anak. Ini terjadi persengketaan. Ya, terjadi persengketaan. Apakah dia dinasabkan kepada ayahnya yang berzina dengan wanita tersebut? Dan diketahui wanita ini tidak pernah berzina kecuali hanya dengan laki-laki tersebut. Ya, adapun wanita itu banyak berzinah dengan laki-laki lain, tentu tidak dinasabkan kepada laki-laki. Langsung dinasabkan kepada ibunya. Karena itu anak zina. Tetapi permasalahannya seorang wanita, dia berzina satu kali dan dia tidak pernah berzina kecuali laki-laki tersebut. Dan laki-laki itu mengakui. Sama-sama mengakui. Apakah itu dinasabkan kepada bapaknya atau tidak? Maka terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini dan pendapat yang paling benar adalah tidak dinasabkan. Karena ya terjadi pernikahan anak itu didapatkan berdasarkan nikah yang tidak syar'i. Maka tidak dinasabkan kata jumhur ulama. Sehingga nanti berlaku hukum bahwasanya tidak boleh ya anak tersebut ya
Kalau dia wanita tidak boleh bapaknya yang berzina ini walaupun nanti ibunya menikah dengan laki-laki tersebut. Tidak bisa menjadi walinya, kemudian juga tidak mewarisi harta bapaknya dan seterusnya. Tidak berlaku juga hukum safar, bapaknya menjadi mahram dia, tidak. Ya. Maka dia adalah seperti orang lain. Dia adalah seperti orang lain. Ya, maka tidak dinasabkan sama sekali sama bapaknya. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, bab yang baru, babur radha. Bab tentang penyusuan. Iya. Bab ini menjelaskan tentang masalah radhaah, ya, bab tentang masalah hukum penyusuan, hukum susuan, ya, saudara sesusuan, ya. Tentu ya pada zaman sekarang ini ya mungkin jarang orang menyusukan anaknya. Pada zaman dahulu itu sering sekali. Ya, sering sekali orang itu menyusukan ya susuannya. Bahkan itu jadi penghasilan. Jadi penghasilan pada zaman dahulu. Zaman sekarang karena ya banyaknya susu-susu sapi ya. Iya, so jadi saudara sapi banyak. Iya, maka radhaah ini berkurang. Ya, sifat radhaah ini zaman dahulu tidak. Ya, kita ini saudara sapi banyak. Maka zaman dahulu orang itu banyak menyusukan. Ketika dia punya anak, disusukkan anaknya, dan termasuk diantaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau disusukkan. Ya. Karena itu terkenal pada zaman dahulu. Adapun zaman sekarang, kemungkinan terjadi itu palingan yang berkaitan dengan keluarga. Misalnya bisi dinsanak melahirkan, ya kemudian yang sikung juga melahirkan, ternyata ini susunya tidak keras keluarnya airnya, akhirnya disusukan kepada dinsanaknya, biasanya demikian. Atau kebanyakan juga ibu-ibu karir, ya, dia nitip kepada tukang susu, ya, yang yang menghimpukan, disusukan, kadang-kadang demikian. Maka babur radhaah ini penting, ya, karena ini masalahnya masalah besar, ya, masalah radhaah ini masalah besar. Di sini disebutkan, ya, Hafidz Ibnu Hajar membawakan beberapa dalil tentang masalah penyusuan ini. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuharrimul massatu wal massatan, akhrajahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bercerita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanya dengan sekali atau dua kali sedotan atau isapan tidak dapat menjadikan bayi itu sebagai mahram. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang masalah pertama, radhaah itu kalau sahih dia menjadi mahram. Kapan seseorang itu dikatakan dia radhaah? Ya, apa arti radhaah itu? Radhaah itu memberikan susu kepada bayi, ya, dengan entah itu langsung disusukan ataukah dia taruh di bejana. Taruh di bejana atau taruh di tempat di dotan, kemudian disedot sama bayi atau diminum sama bayi atau langsung disusui, ditetei langsung, ya. Maka itu juga dikatakan radhaah. Ima dia langsung tetei langsung atau dia taruh susunya di tempat, di wadah, ya, kemudian disusukkan kepada sang bayi. Maka radhaah bisa dengan dua cara tersebut. Bisa dengan langsung ditetei atau langsung dikasih, ya, dotan, dia anak bayinya minum dari dot tersebut. Radhaah ini kalau seandainya sahih radhaahnya, betul radhaahnya, maka dia menjadi mahram. Menjadi mahram ini apa, Ustaz? Apa yang diharamkan? Yang diharamkan adalah, ya, menjadi mahram dalam masalah berkhalwah boleh, melihat boleh, melihat auratnya. Kemudian tidak boleh menikah. Adapun masalah lainnya tetap saja tidak ada hubungannya. Contoh, memberikan nafkah. Ada seorang laki-laki menyusu misalnya kepada ibu susuannya. Kemudian apakah ibu susuannya wajib memberikan nafkah kepada anak susuannya? Tidak wajib. Ya, tidak wajib. Walaupun itu adalah anak susuannya. Kewajiban orang tua adalah memberikan nafkah kepada anaknya. Tetapi jika anak itu miskin misalnya,
Apakah wajib ibu radha'ahnya memberikan nafkah? Tidak wajib. Enggak ada kewajiban demikian. Karena berbeda dengan kewajiban orang tua asli. Yang kedua, tidak bisa juga menjadi wali dalam pernikahan. Ya, radha'ah itu saudara susuan dan semisalnya tidak bisa menjadi wali di dalam pernikahan, tidak bisa. Ya. Kemudian mereka juga tidak saling mewarisi. Jadi ini tidak berlaku hukumnya. Mereka tidak saling mewarisi, kemudian mereka tidak berlaku sama mereka wali di dalam pernikahan, ya, dan tidak ada kewajiban memberikan nafkah. Jadi jangan Anda kira ini saudara susuan saya berarti nanti saya bisa jadi wali nikahnya, tidak. Atau ini saudara sesusuan saya, nanti kalau meninggal saya dapat warisan dari dia, juga tidak. Ya. Dan tidak ada kewajiban ibu susuan memberikan nafkah kepada anak susuannya. Ini harus dipahami dalam masalah radha'ah. Kemudian radha'ah ini kata Nabi SAW, kalau seandainya sah radha'ahnya, maka dia menjadi mahram. Siapa yang jadi mahram? Maka Anda yang sama susuan. Contoh, saya misalnya memiliki saudara sesusuan. Ya, misalnya namanya adalah Aisyah. Memiliki saudara sesusuan. Ya. Dari ibu. Ya, ibunya ini adalah ibunya Aisyah. Ya, dan saya menyusu sama beliau misalnya di waktu kecil. Kemudian tentu saya tidak boleh menikah dengan Aisyah ini karena ini adalah saudara sesusuan saya. Taib. Kalau saya punya saudara laki-laki, namanya Muhammad misalnya. Saudara laki-laki saya Muhammad ini boleh nggak menikah dengan Aisyah? Boleh. Kenapa? Karena tidak sesusuan. Walaupun Aisyah ini adalah saudara dengan saya. Tapi saudara laki-laki saya tidak satu susuan. Taib. Kalau Aisyah punya saudara perempuan. Ya, Aisyah ini punya saudari perempuan namanya Fatimah. Boleh tidak saya ini menikahi saudarinya? Boleh. Kenapa? Karena saya sesusuan sama Aisyah. Kecuali yang menyusuinya ini adalah ibunya Fatimah dan ibunya Aisyah itu sama. Bukan orang lain. Kalau dia sama ibunya maka saya tidak boleh. Karena ini adalah saudari saya. Ya. Maka karena saudara sesusuan itu kadang-kadang bisa jadi dari ibunya, bisa jadi orang lain. Contoh misalnya ada fulana menyusui Aisyah dan saya. Maka saya dengan Aisyah ini adalah susuan. Kemudian Aisyah punya saudari namanya Fatimah. Tidak menyusu dengan itu, maka ini boleh saya menikah dengannya. Tapi kalau itu adalah ibunya mereka berdua, tidak boleh saya menikahi. Karena ini adalah saudari saya. Ya, saudari saya. Jadi yang diharamkan itu adalah yang ada kaitannya dengan sesusuan dengan kita, sama-sama menyusu. Ya. Maka itu yang diharamkan. Adapun tidak ada kaitannya dengan kita, maka tidak ada masalah. Ya. Nah, ini banyak orang kadang-kadang keliru dalam masalah ini. Ya. Dia kira ya ini adalah saudara susuan saudara saya tidak boleh nikah, tidak mesti. Ya, kalau seandainya Anda tidak satu susuan, maka tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Kemudian dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, la tuharrimul massatu wal massatan. Kata Nabi SAW, ya, saudara susuan itu tidak dikatakan mahram itu hanya satu kali isapan atau dua kali isapan. Ya. Kenapa? Ya. Karena nanti ada hadis, ya. Dan ini tentu masalah khilaf di kalangan para ulama. Ya, para ulama mengatakan bahwasanya tidak cukup ya sekali isapan atau dua kali isapan menjadikan dia adalah saudara sesusuan kita. Ya. Nanti ada khilaf ulama dalam masalah ini dan akan disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar. Berapa batasannya minimal seseorang itu dikatakan saudara sesusuan kita. Taib. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzurna
min ikhwanikun fa inna marrada'atu minal maja'ah. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, coba perhatikanlah siapa saudara-saudaramu. Sebab tidak dikatakan menyusui kecuali akibat lapar. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ceritanya adalah Aisyah radhiyallahu taala anha pernah suatu hari didapati oleh Nabi Aisyah bersama seorang laki-laki. Berduaan. Bersama seorang laki-laki. Kemudian Nabi raut wajah beliau berubah kepada Aisyah. Kemudian Aisyah pun mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya ini adalah saudaraku sesusuan, kata Aisyah. Wahai Rasulullah, ini dulunya adalah saudaraku sesusuan. Kemudian Nabi mengatakan di dalam hadisnya, beliau mengatakan, undurna min ikhwanikun, lihatlah saudara-saudara kalian. Sesungguhnya radha'ah itu berasal, tidak dikatakan radha'ah kecuali dia lapar. Jadi Nabi SAW pada saat itu beliau tidak senang ketika itu ada laki-laki di rumah beliau. Kemudian Aisyah menjelaskan bahwasanya ini adalah saudara sesusuan saya. Kemudian barulah keluar hadis tadi. Maka ini asbabul wurudnya keluar hadis, ya, bahwasanya fa inna marrada'atu minal maja'ah. Sesungguhnya dikatakan radha'ah itu kalau betul-betul akibat lapar. Para ulama mengatakan apa maksudnya radha'ah itu betul-betul berakibat lapar. Jadi tidak dikatakan dihukumi dia menyusui kecuali ketika disusui pas lapar. Pas anak itu lapar, dia minta susu, Anda susui. Maka itu baru dihukum radha'ah. Kalau seandainya anak itu kenyang, dia tidak lapar, kemudian disusui, itu tidak dihukumi radha'ah. Nanti ada batasannya berapa radha'ah tersebut. Maka kalau anak itu lagi dia tidak lapar, tidak teriak, bayi itu tidak meminta untuk nyusu, kemudian Anda susui, biar ini jadi nanti saudara susuan, maka tidak bisa. Maka dia harus menyusu. Kenapa? Karena dari lapar itulah kata Nabi SAW yang akan menumbuhkan tulang, daging ya di dalam tubuhnya. Ya. Kemudian kapan dikatakan satu susuan itu, kata para ulama, dikatakan satu radha'ah itu kalau anak itu mengenyot di waktu lapar, dia ngenyot sampai kenyang dan berhenti sendiri. Dia melepaskan, ya, maka itu baru dikatakan radha'ah. Ya. Maka ini salah satu syaratnya. Selain syaratnya tadi yang pertama adalah radha'ah itu jadi dikatakan satu sudotan atau satu kenyotan, dua kenyotan itu tidak dikatakan radha'ah. Ini syarat yang pertama tadi di hadis yang sebelumnya. Syarat yang kedua di hadis ini adalah apa? Radha'ah itu harus betul-betul di waktu anak itu lapar. Kalau dia dalam kondisi kenyang, Anda susui, maka bukan saudara sesusuan. Ya, masih tidak dikatakan Anda menyusui anak-anak tersebut. Kemudian faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini bahwasanya pertama, pengakuan seorang wanita itu diterima. Wanita kalau dia mengaku sesuatu itu diterima. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha mengaku di sini, wahai Rasulullah, ini adalah saudara sesusuan saya. Maka Nabi menerimanya. Maka wanita jika dia mengatakan sesuatu, mengakui sesuatu, maka diterima pengakuannya. Kemudian yang kedua, hadis ini menghususkan kemutlakan ayat di dalam Al-Quran. Kata Allah dalam Al-Quran, wa ummahatukum allati arda'nakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ibu-ibumu yang menyusui kamu. Ini umum sifatnya. Kalau dia menyusui sudah jadi ibu kalian. Tetapi hadis ini memberikan kekhususan bahwasanya yang betul-betul menjadi ibu kalian dan saudara sesusuan kalian adalah ketika dia menyusui kalian betul-betul di waktu lapar. Jadi ini hadis ini mengkhususkan keumuman ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang ketiga, hadis ini juga mensyaratkan kita tentang berhati-hati dalam masalah khalwat. Karena tidak semerta dia pernah menyusui, pernah satu susuan dia menjadi saudara kita radha'ah.
kalau seandainya syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Ya, makanya hadis ini mengisyaratkan, Nabi mengisyaratkan bahwasanya jangan semata-mata dia saudara sesusuanku, langsung dia adalah mahram, bahkan kita belum tentu. Bisa jadi radha'ahnya tidak sesuai. Bisa jadi menyusuinya salah misalnya. Maka belum tentu dia menjadi radha'ah. Maka kata Nabi, betul-betul wahai Aisyah, engkau perhatikan apakah dia adalah saudara sesusuanmu. Ya. Hadis ini mengisyaratkan demikian. Wallahu taala alam. Mungkin ini yang dapat kita bisa sampaikan. Insyaallah nanti kita lanjutkan pembahasan radha'ah ini yang masih banyak. Ya, nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Taib, kalau ada pertanyaan silahkan. Ya, jazakallahu khair. Wanita yang hamil kemudian dipaksa untuk menikah, terjadi pernikahan, bagaimana pernikahannya? Maka berdasarkan pendapat yang rajih tidak sah nikahnya. Maka nikahnya harus diulang. Ya, nikahnya harus diulang. Kalau dia dapat anak dari proses pernikahan tersebut, maka otomatis anak itu pun juga bukan anak yang syar'i. Ya, itu bahaya sekali. Wallahu taala alam. Taib. Ada lagi yang lain? Nggih, silakan. Iya, iya. Walaupun yang menikah itu adalah laki-laki yang berzinah dengannya, maka itu tidak boleh. Ya, sampai kalau seandainya dia hamil ya. Kalau seandainya dia hamil, maka tidak boleh. Sampai wanita itu melahirkan, ya. Maka tidak boleh dinikahi di waktu hamil. Dan juga disyaratkan laki-lakinya bertaubat. Ya, wanita beriman itu tidak boleh tinggal dengan laki-laki penzina. Sama juga seorang laki-laki beriman tidak boleh tinggal di bawah wanita penzina. Walaupun itu sudah menikah. Ini hati-hati. Kadang-kadang subhanallah sebagian akhwat misalnya atau sebaliknya atau kebanyakan ini akhwat yang terjadi, dia menikah, sudah menikah tapi laki ini berzina terus tidak mau bertobat. Tidak boleh tinggal bersama laki-laki penzina. Laki-laki penzina maka harus disuruh bertaubat suaminya. Dia wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak layak wanita beriman berada di laki-laki penzina. Ya. Taib, Allah taala alam. Taib. Ada lagi yang lain? Hmm. Iya, kalau dia sudah menikah, ya sudah menikah, kalau kalau tuannya ingin mengambil boleh dipisahkan dia, kemudian ditunggu istibroknya. Istibroknya itu maksudnya sucinya satu kali haid, maka digauli oleh tuannya. Karena itu hak tuannya. Enggak, dipisah maksudnya dipisahkan, dilepaskan dengan suaminya. Hmm. Tidak boleh juga antara keponakan dengan bibi, tidak boleh. Ada hadis Nabi Sallam. Kata Nabi jangan dikumpulkan seorang wanita dengan bibinya atau dengan khalahnya. Tidak boleh. Ya kenapa? Karena nanti akan menimbulkan permusuhan. Ya, ya akan terjadi persengketaan. Kalau wanita dengan wanita lain, kalau terjadi percekcokan suami antara istri dengan istri sesama istri, kalau wanitanya berjauhan tidak ada masalah. Ya, ribut paling ribut-ribut kayak itu aja. Betawakan piring sudah selesai. Tetapi kalau wanita itu berdekatan antara saudari dengan saudarinya atau antara bibi dengan keponakannya, nanti kalau terjadi permasalahannya keluarga. Permasalahannya adalah permasalahan keluarga. Yang ibunya nanti akan berantem dengan saudarinya, ya, maka akan besar permasalahannya. Maka diharamkan di dalam Islam semacam itu. Karena akan menimbulkan mafsadat yang luar biasa. Taib, ada lagi yang lain? Deh.
Hmm. Ya tidak ada kewajiban nafkah. Tidak ada. Misalkan yang sepersusuan tadi si suaminya si ibu tadi ingin menikahi si Aisyah boleh nggak? Suaminya si ibu. Si ibu yang menyusui tadi menyusui Aisyah, suaminya ingin menikahi Aisyah. Enggak bisa, karena itu adalah anaknya, anak ibunya, ya, anak istrinya. Anak istrinya tidak bisa, ya tidak boleh. Cari wanita lain. Eh, Ada lagi yang lain? Silakan. Dinasihati. Jadi kalau seandainya suaminya berzina terus, tidak mau, kemudian dinasihati bertobat tidak mau, maka datangkan hakim, datangkan dari pihak keluarga untuk menasihati. Kalau terus demikian tidak mau bertaubat sama sekali, maka ya seorang istri tidak boleh dia berada dalam kezaliman seorang laki-laki. Ya berada dalam kezaliman laki-laki yang berzina. Ya. Ah. Iya, iya, jadi gini, yang dimaksudkan berzina di sini adalah tidak bertobat. Kadang ada laki-laki itu berzina, kemudian dia bertobat kepada Allah, berzina lagi, kemudian dia bertobat. Ini tidak masuk. Kondisi laki-laki semacam ini tidak masuk. Ya, tetapi ini adalah orang yang tidak bertobat. Ya, tidak bertobat. Ya, ada laki-laki itu dia berzina, karena apa menyesal. Sebulan lagi diulangi pulang. Ya ada memang laki-laki model demikian. Model demikian. Kemudian dia bertaubat kembali kepada Allah. Ini bukan ini yang saya bicarakan. Tapi yang saya bicarakan adalah orang-orang yang kebiasaannya berzina dan tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perempuan tidak boleh tinggal di bawah laki-laki semacam ini. Wallahu taala alam. Baik. Saya kira betul. Nggih. Jadi kalau anak perempuan yang dihasilkan dari perzinahan, kebetulan bapaknya yang menggauli ibunya dahulu itu nikah, maka anaknya dia itu tidak boleh safar sama ayahnya. Karena ayahnya itu bukan mahram. Dia pun juga tidak boleh melihat auratnya, tidak boleh. Dia tidak boleh boleh di dalam kategori adalah, maksud saya aurat yang tidak mughalladhah, aurat yang tidak mughalladhah. Nah, adapun dia berkhalwat berduaan dengan anak perempuannya tidak boleh. Ya, tidak boleh berduaan dengan anak perempuannya. Kalau seandainya itu membawa fitnah. Kecuali ibunya dinikahi. Ibunya wanita itu dinikahi, ya, karena ada ayah berzina dengan wanitanya tidak dia nikahi. Tapi kalau dia nikahi, ya maka itu adalah anak si wanita, ya anak si wanita tersebut. Maka di sini dia boleh serumah, tapi tetap saja berlaku tidak bisa menjadi safar, ya untuk safar dan untuk menjadi wali nikah pun tidak boleh. Ya wali nikah dan juga tidak mewarisi harta warisan. Ya. Kalau seandainya ya ibunya itu dia nikahi, ya para ulama di dalam kondisi semacam ini ya menjelaskan ayah yang berzina dengan seorang wanita ke anaknya itu sebetulnya tidak ada kaitannya, mahramnya tidak ada, tetapi dia tetap tidak boleh menikahi, dia tidak boleh menikahi anaknya, walaupun tidak boleh menyentuhnya, tapi dia tetap tidak boleh menikahi anaknya. Jadi dia dua sisi. Dari satu sisi tidak boleh dia menyentuh, berkhalwat, berduaan gitu. Di sisi lain dia tidak boleh menikahi. Ya. Di sisi lain dia juga tidak boleh menikahi. Dinukil ittifaq oleh Imam Ibnu Qudamah. Ya, sehingga anak yang dari hasil zina itu, walaupun itu adalah bapaknya tidak boleh menyentuh dia karena bukan mahram. Tapi di sisi lain dia tidak boleh menikahi semacam itu. Jadi dia dua hukumnya. Ya, dari sisi ini boleh, dari sisi ini tidak boleh, ya semacam itu. Wallahu taala alam.
Taib, saya kira cukup ya. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.